nggak peduli pokoknya dia. Hmm, oke, oke. Oke. Em, kalau sebelum kalau Bunda waktu hamil anaknya namanya siapa nih Bun? Maaf. Flora, Flora. Oh, Flora, ya. Iya. Sebelum lahir atau masih dalam kandungan itu ada masalah nggak Bun? Nggak, Nggak ada ya. Bunda juga sehat, anaknya periksa kehamilan juga nggak ada masalah ya. nggak ada. Lahirnya pun pas lah gitu, Lahirnya, nggak ada. eh, eh, Pas. iya. Lahirnya normal atau sesar Bun? Sesar, Bu. Sesar ya. Iya. Eh, setelah setelah anak lahir, nangis, kondisi bayi gimana? Sehat, Nangis, nangis. Nangis di sehat ya. hak. Iya. Oke, setelah itu ada sakit nggak? Pernah opnam nggak? Pernah sih waktu dia sebulan yang lalu kira-kira demam Hmm, tinggi nggak turun-turun jadi karena takut step saya bawa ke rumah sakit gitu hanya 1 hari aja 1 hari aja Setelah itu pulang ya, nggak yang pulang. menginap lama ya. Oke. Tidak langsung sembuh pulang gitu. Oh, langsung sembuh ya. Iya. Terus, Langsung dingin. ya. Nah, terus selama selama sebelum 2 tahun ini minum ASI, ASI Iya, dulu ASI pernah. sampai umur iya. Sampai 1 tahun 8 bulan terus saya lepas Ibu, ASInya. Oh iya, iya, sudah 8 bulan ya, oke. Selama sebelum ini, sebelum sekarang ini pernah dikasih screen time? Oh itulah Ibu masalahnya. Oh iya. Iya. Ya, memang rata-rata memang rata-rata Iya. begini. Kebetulan saya kan seorang diri di rumah ya Bu ya sama anak-anak kan 24 jam. Jadi saya betul-betul butuh Ah, waktu kan. Ada pekerjaan sampingan juga di rumah. Jadi pikir ya udahlah mau nggak mau lah kan kasih yang bahasa Indonesia pikir makin pinter gitu kan siapa mm. tahu. Tapi rupanya enggak. Itu dimulai usia berapa itu yang screen time-nya Usia, itu? usia berapa ya Bu ya? Menuju setahun sih Bu. Dia udah jalan di situ. Dia udah jalan gitu. Setahun setahun lah kita bilang. Dia udah jalan dan dia ikut aja gitu. Kalau suruh tepuk tangannya dia ikut gitu. Nggak yang bengong aja gitu. Nggak aktif gitu. Nah, Oke. Berarti setiap hari kira-kira berapa rata-rata untuk screen time-nya? rata-ratanya dia sebentar-sebentar tapi kok dikumpulin mungkin 2 jam ada Ibu dan sampai malam ya. Tapi sedikit-sedikit ya. Hmm. Seperlunya saya aja nggak sampai 1 jam gitu nggak. Iya, iya, Kalau oke. dikumpulin ya 2 jam lebih lah ada. Iya. Nah, memang rata-rata di era sekarang anak-anak itu Iya, iya. mengalami gangguan tumbuh kembang itu karena permainan yang pasif ya tuh. Iya, Kebanyakan, iya, Ibu. hampir Nah, saya pun semuanya, mengakui ya. ya, hampir semuanya itu karena screen time ya. Yang ikut kelas itu semuanya hampir screen time. Eh, ini untuk screen time-nya di stop atau masih masih diberikan? Eh, udah sebulan nggak ini? Karena dia nggak kecanduan, ibu saya aja yang apa Hmm. yang kurang ajar. Dia nggak kecanduan, tapi kok dikasih dia menikmati gitu. Iya, iya. Berarti kan ketika kita lepas dia nggak tantrum gitu ya, atau kita Nggak ada. dietkan. Nah, Tapi itu oke. kenapa jadi antisosial ya Bu ya? Dulu dia seingat saya ya, memang saya pun Mm, jarang ngajak dia keluar ya Bu karena saya juga sibuk di rumah kan. Ajak iya. tempat neneknya, tapi kalau ajak kumpul ke teman sebaya memang jarang saya akui. Tapi dulu ketika pulang kampung kan, saya ajak main-main, dia tuh kayak ikut gitu sama kelompok anak-anak ikut, anak-anaknya ke sana dia ikut, kemari dia Mm, ikut. Ketika itu mm, ya, habis itu kan mm, saya balik kampung lagi kemari, ya udah, jadi kan pergaulannya udah gak ada lagi kan. mm, Tapi sekarang setelah dia didiagnosa autis ini, saya kan makin mm, nengok ya. Tadinya kan saya cuek-cuek mm, aja nggak pernah merhatiin. Jadi kok ya bener-bener pecah dari kelompok itu ya gitu. Kalau dikumpulin sama mm, anak dia kayak ya asik sendiri sama kayak anak autis itu pas kayak anak autis itu gitu main-main sendiri. Dia nggak peduli gitu. Udah datang kalau mendatangi orang itu hanya ada perlunya aja gitu. Tapi main-main sama kakaknya oke gitu. Hanya sama orang terdekat aja gitu. Kalau nggak kenal dia nggak ini. iya, iya. Oke, eh, ini sering ya, namanya virtual autism yang disebabkan karena Ya, screen time-nya. Jadi mudah-mudahan lah Bu. maksudnya, ya, jadi penyebabnya sudah kita ketahui ya Bun. Jadi Iya, kayak semacam alergi gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang alergi ya, kalau ingin lepas dari alergi ya dihindari untuk alergennya. Gitu ya. Jadi penyebab untuk
alergi itu dihindari. Nah, sama juga kalau misalkan anak itu penyebab gangguan sensori atau gangguan tumbuh kembang anak ini disebabkan karena screen time, berarti ini di stop screen time-nya ya, Ya, betul. di Ah, iya, stop Bu. sehingga nanti dia mulai diharapkan dengan tidak permainan yang tidak aktif atau pasif ya seperti screen time itu bisa kita maksimalkan untuk eksplorasi dirinya ya, mengeksplorasi tempatkah dirinya sehingga dia mulai bekerja lagi untuk perkembangan otaknya. Nah, yang terjadi pada anak-anak yang mengalami gangguan sensori itu ya, terutama yang kalau sekarang dari screen time atau virtual autism gitu ya. Iya. Nah, itu eh, dengan menyetop penyebabnya dan menstimulasi lagi untuk perkembangan eh, otaknya gitu ya. Karena yang bermasalah itu adalah di otaknya. Iya, Otak iya. otak anak itu kalau padahal waktu usia di bawah 2 tahun itu sebetulnya dilarang, sangat-sangat dilarang pemberian screen time karena Iya, fase-fase iya. sensori ya, fase-fase eh, pengembangan sistem sensori anak mendasar banget gitu ya, perkembangan yang paling dasar. Kalau itu dihambat atau tidak difasilitasi dengan baik, nah nanti dia akan mengalami kemunduran. Ya. Yang awalnya udah Iya, pinter, jadinya dia jadi semakin kosong. Iya, Ibu. apalagi, apalagi karena dia lahirnya itu secara sesar ya kan berbeda ya Bun antara lahir Iya. sesar dan lahir normal. Nah, lahir sesar itu lebih berpotensi ya untuk anak mengalami gangguan sensori. Sedangkan lahir normal eh, anak itu sebetulnya udah siap cerdas gitu ya. Jadi sensorinya itu sudah aktif Benar, gitu ya, Bu. sudah aktif. Tinggal kita berikan banyak stimulasi aja. Tapi meskipun lahir normal tapi diberikan screen time ya sama, sama aja nanti. Iya, cuman kalau yang sesar itu potensi untuk terjadi gangguan lebih besar karena memang sensorinya sendiri belum matang ketika dia proses lahir. Gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang penting ini udah stop screen time-nya ya, biar nanti kita Udah lebih kebetulan. uh, lebih lebih maksimal untuk stimulasinya, gitu ya. Oke, yang nanti pun akan saya jelaskan dulu ya untuk sistem kelas kita Iya. yang akan kita pelajari nanti atau yang akan kita fokuskan untuk latihan ke anak adalah sensory diet, gitu ya. Jadi aktivitas sensory diet. Artinya kita memberikan aktivitas yang dibutuhkan oleh otak kita, otak anak gitu ya, otak anak untuk Ya. memaksimalkan kinerja otaknya. Jadi kita pulihkan kembali lah yang kemarin sempat mundur atau mengalami regresi otaknya. Nah sekarang kita mulai stimulasi lagi, kita berikan stimulasi sehingga diharapkan dengan pemberian stimulasi yang tepat gitu ya, itu akan perkembangan otaknya akan kembali membaik gitu ya, kinerjanya semakin maksimal. Nah, nanti untuk mekanisme kelasnya setiap hari selama 1 minggu akan diadakan live Zoom gitu ya. Tapi untuk saat Oh, ini, nah, untuk saat ini karena ini aturan yang kemarin gitu ya Bun. Nah untuk saat ini nanti Zoom-nya saya berikan 3 kali dalam 1 minggu. Nah selain itu saya berikan tugas-tugas ya dan file apa namanya eh, rekaman rekaman sehingga nanti Bunda bisa menyimak kapanpun dan mempraktekannya. Untuk setor tugasnya itu nanti setiap hari gitu ya. Nah, oh, eh, untuk ibu koreksi benar apa enggaknya gitu ya? iya, nanti kan Oh, untuk iya. tugasnya itu memang materi dan tugas itu saya berikan setiap hari selama 7 hari. Hanya saja kalau yang live Zoom itu 3 kali. Untuk Zoom-nya 3 kali, untuk materi dan tugasnya itu setiap hari, gitu ya, Bun. Siap, mantap. Nah, untuk atau tugasnya ya, tugasnya nanti saya minta tolong ke Bunda ketika mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan itu kalau bisa di video semaksimalnya saja ya. Nah,
ketika selesai nanti nggak harus langsung disetorkan, nggak harus. Kalau misalkan Bunda sudah mulai agak longgar, gitu bisa disetorkan, dikirimkan ya. Kalau bisa Ya, ya. melalui Telegram. Ada kan Bun Telegram? Oh, ada. Belum, belum sini. Tapi nanti bisa juga jadi buat Bisa aman-aman. ya, aman ya. Bisa. Oke, nanti melalui Telegram, Bunda setorkan ke saya hasil latihan si anak di hari pertama dan hari selanjutnya. Jadi setiap hari ada tugas, setiap hari juga menyetorkan tugasnya itu, gitu ya. Nah, nanti saya Ya. melihat sudah benar atau belum cara melatihnya. Nah, jadi ini selama 1 minggu itu Bunda belajar dulu lah ya. Bunda belajar dulu bagaimana cara melatih yang benar. Nah, Oh, iya. untuk seterusnya setelah 1 minggu itu silahkan dilatihkan setiap hari, gitu ya. Artinya kan Bunda, oh kemarin aku udah belajar begini, udah dikasih evaluasi, dan udah benar cara melatihku, berarti tinggal tak terapkan terus gitu ya. Karena nanti diulang-ulang Bun. Seperti kita misalkan memberikan terapi kepada anak, entah itu di klinik ataupun di rumah sakit, itu Iya. tiap kali pemberian terapi anak kan langsung bisa, nggak setiap hari, setiap kali pemberian aktivitas dia langsung bisa, perlu Iya, diulang-ulang diulang-ulang sih beberapa kayaknya. kali. Perlu diulang-ulang sehingga ini Bunda belajar dulu cara memberikan latihan yang benar. Nah, untuk setelah 1 minggu silahkan nanti dilatihkan. Nanti untuk evaluasi, kalau Bunda melatih setiap hari, nanti evaluasinya sebulan kemudian, gitu ya. Nanti kita lihat apakah ada perubahan apa enggak, gitu ya, pada anak. Gitu. Iya. Nah, terus hal-hal yang perlu dipahami adalah memang beda anak itu beda kondisi ya, meskipun Iya, diagnosisnya Ibu. sama. Ya, Sama ya. meskipun diagnosisnya sama. Misalkan si A, anak A sama anak B itu diagnosisnya berbeda. Tetapi eh, hampir semua anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang itu 80% dari mereka mengalami gangguan sensori. Sehingga Iya. yang kita tuju atau yang kita fokuskan adalah perbaikan sensori tersebut. Masalah perbedaan ini dilihat dari pola asuhnya, dilihat dari tingkat atau derajat dari keparahannya, gitu ya. Nah, jadi nanti Iya. silahkan Bunda melatihkan. Nah, untuk perkembangan anak memang masing-masing, gitu ya. Iya, Ibu. Saya paham. Terus untuk progres akan terlihat jika orang tua melakukan atau melatihnya secara intens dan kontinu. Nah, yang diperlukan adalah kesungguhan dari ibu sendiri untuk melatih anak secara intens. Ya. Jadi kontinu. Setiap hari diusahakan ada latihan, meskipun sebentar, tetap diusahakan ada latihan ya. Oh, itu ini satu hari berapa jam, Bu? Maksudnya berapa lama gitu? Apanya yang bagusnya gitu? Nanti saya berikan uh, indikasinya Oh, nanti. ketika uh, ada Oh, iya. kan setiap setiap aktivitas itu kan berbeda-beda ya Bun. Nah nanti saya berikan sekalian. Oh Iya, ini iya. baiknya diberikan selama berapa menit atau berapa kali hitungan dalam sehari gitu ya. Gitu. Iya, Ibu. Nah selanjutnya yang diperlukan adalah nah kesungguhan tadi sudah ya. Nah stimulus Hmm. tidak hanya berupa latihan fisik saja, tetapi juga jiwa atau mentalnya juga diberikan. Jadi kita juga sambil mendoakan anak, ya, kita sambil memberikan support, eh, kasih sayang ya pada anak, tidak hanya sekedar latihan secara fisik aja, ya, karena yang kita latihkan nanti kan banyak fisiknya ya Bun, sehingga Iya, Ibu. mentalnya terkadang juga terlupakan. Dan satu lagi, kalau misalkan kondisi anak ini sakit atau sedang tidak enak badan, itu sebaiknya latihannya di stop ya, karena tidak Iya, akan bisa. efektif dan malah akan memperparah kondisi anak. Oh, Ah, gitu ya, Bu ya. iya, Iya, nggih. iya. Jadi Nah, kalau saya di anak nggih, anak mengantuk, anak lapar, atau dia mungkin haus gitu ya. Nah, itu sebaiknya dipenuhi dulu untuk kebutuhannya. Nah, karena itu nanti juga nggak bisa memberi, ketika kita sedang melatih, anak lapar kan anak nggak bisa konsentrasi, nggak bisa maksimal lah ya untuk latihannya, karena dia rewel gitu kan.
Iya. Nah, jadi mohon ini dimengerti. Berarti tidak ada kondisi penyakit lain ya, Bun, untuk Enggak ada putrinya, ibu. nggak ada penyakit Enggak ada ibu. lain ya. Oke, berarti nanti Enggak latihannya ada. aman gitu ya. Iya, insya Allah ibu. Ya. Nah, ini saya berikan dasar-dasarnya dulu ya, sehingga nanti Bunda biar paham kenapa ya kok saya latih begini begitu. Ini tujuannya apa? Ini fungsinya apa? Nah, nanti biar Bunda paham sehingga bisa eh, melatihnya itu secara kontinu, terus-menerus. Kalau tidak paham, kalau orang tua melatih tapi tidak paham, nah dia akan cepat bosan. Ini sebetulnya ngapain sih aku begini begitu? Misalkan kayak apa bermain kuda-kudaan bersama anak. Ngapain aku kayak gini capek-capek gitu ya. Anak juga nggak Ya. mau, anak juga sulit. Nah, terkadang orang tua merasa nggak ada manfaatnya latihan itu ya karena tidak tahu. Nah, maka ini saya berikan basicnya dulu ya. Saya berikan ilmunya dulu supaya nanti ketika Bunda melatih anaknya, Bunda bisa paham, oh ini untuk melatih vestibularnya, oh ini untuk melatih proprioseptifnya yang berdampak pada kemampuan bicaranya gitu ya. Ini apa namanya ilmunya, Iya, ilmu iya. dasar gitu ya. Nah, mengenal tahapan belajar anak sesuai teori piramida belajar. Nah, di samping ini adalah piramida belajar anak ya Bun. Jadi semacam peta, peta perkembangan anak ya. Nanti untuk lebih Oh jelasnya iya. ini ya. Nah, ini peta, peta belajar anak. Nah, paling bawah ini adalah otak ya. Terus yang di atas otak itu ada sistem sensori. Jadi otak ini bisa berkembang dengan baik kalau diberikan stimulus ya, disampaikan sinyal-sinyal atau stimulus dari sistem sensori kita. Sistem sensori kita Oh iya, iya. ada 5 ya, panca indera. Tetapi ada tambahan lagi yaitu vestibular dan proprioseptif. Nah, ini istilahnya memang agak agak tidak biasa kita dengar, tetapi Iya, nanti iya. Bunda bisa apa namanya pelan-pelan untuk belajar karena ini mendasar ya Bun. Nah, yang terjadi pada anak di bawah 2 tahun itu di fase ini, di fase sensori ini, gitu ya. Di fase sensori ini sehingga Oh, harus dikembangkan, harus difasilitasi supaya otak bisa berjalan dengan baik. Otak berkembang dengan baik kinerjanya baik gitu ya. Nah, kalau sistem sensori ini tidak difasilitasi, ya makanan untuk otak yang berupa stimulus, dia akan ya nggak ada. Karena nggak ada, dia akan mengalami pengerutan atau tidak berkembang. Ya, karena kalau sel-sel saraf di otak iya, iya. itu semakin semakin ada banyak stimulus, semakin dia berkembang, semakin tersambung ya sel-sel saraf antara satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, itu didapat dari Iya. sistem indera, sistem sensori yang ada pada kita. Nah, kalau yang paling mendasar ini ada 3 ini, taktil, vestibular, dan proprioseptif, gitu ya. Nah, yang terjadi pada anak-anak dengan speech delay ya dan autis atau gangguan tumbuh kembang lainnya, itu dia mengalami masalah di bagian bawah ini, Bun. Yang taktil, vestibular, dan proprioseptif, terutama yang ini vestibular proprioseptifnya, gitu ya. Jadi anak itu tidak aware, tidak sadar dengan dirinya. Nah, dia sendiri untuk memikirkan dirinya nggak bisa, nggak mampu, apalagi menanggapi lingkungan, Iya, iya. Menanggapi menanggapi orang ya sekitarnya ya. iya, menanggapi mungkin panggilan kita ataupun hal-hal yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi dia akan kesulitan, gitu. Nah, maka yang akan kita Iya. pelajari atau kita latihkan di bagian bawah ini dulu. Kalau ini baik, insya Allah yang lainnya juga akan mengikuti, gitu ya. Iya. Paham ya, Bu? Sampai sini ya. Paham, paham, Bu. Ha. Oke. Nah, untuk tahap eh, sensori atau fase sensori di bawah 2 tahun gitu ya. Di bawah 2 tahun ini nanti masih bisa kita kejar asal anak di bawah usia 3 tahun itu insya Allah untuk
prognosisnya atau ramalan penyakit ke depannya itu lebih bagus dibandingkan anak-anak yang ketika mulai terapi itu di usia di atas 5 tahun gitu ya. Oh, iya. Jadi ini insya Allah Masih masih muda. baik. Masih masih bagus lah kecepatan atau progresnya masih cepat gitu ya untuk perbaikannya. Nah, nanti kalau udah 3 tahun sudah mulai di sini, Bun. Nah, ini harus matang nih di fase perkembangan sensori motor. Nah, di sini dia udah mulai ceriwis gitu ya, udah mulai ceriwis gitu. Kalau kalau normalnya gitu ya, normalnya dia sudah mulai Mudah-mudahan juga. ya Iya. banyak stimulasi. Jadi eh, kalau di Iya. usia apa namanya 1 tahun itu kan dia mulai belajar ngomong ya, mama, dada, satu kata, dua kata gitu ya. Nah itu Iya. normalnya memang seperti itu, gitu ya. Nah perkembangan bahasa atau bicara anak itu diimbangi dengan keterampilan sensori dan motoriknya, gitu ya. Nah ketika si anak itu sistem sensori dan motoriknya itu tidak beres, tentu untuk mencapai perkembangan bicara ataupun bahasanya juga akan berkurang. Ya, jadi itu berpengaruh gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Iya. Oh, Ya, ini. ya. Yang terjadi pada anak dengan gangguan tumbuh kembang, gitu ya, eh, sulit fokus, gitu ya. Sulit fokus kalau anak diberi mainan mudah bosan nggak, Bun? Mudah bosan nggak, putrinya? Aduh, oh ya mudah Bu. Mudah bosan ya, nggak fokus ya. Udah bosan ya. Nah, fokus. Kalau makan gitu kan nanti separuh makanannya dimainin gitu. Hmm. Bosen dianya kan makan kan kan berulang kan makan itu kan. Iya, Bosen. gerakan repetitif. Ya, bosan. Terkadang dia juga mudah marah atau tantrum gitu ya karena eh, pengendalian emosinya ya. Terus dia juga terkadang juga sering nabrak, gangguan dalam bersosialisasi, gangguan dalam komunikasi, istilah dan seterusnya. Ini kemarin Bunda sudah ikut webinar belum ya? Sudah nyimak webinar saya belum? Belum, nggak sempet sih Bu malam. Oh iya. Belum Atau sempet Ibu. rekamannya juga nggak nyimak Iya. rekamannya? Rekaman di Gimana udah sih saya simpan sih, belum sempet nonton. Oh ya udah Udah nggak saya apa-apa. simpan, cuman belum sempet saya lihat Ibu. Oh ya, Nanti nggih, saya nggak lihat-lihat apa-apa. lagi ya. Nggih. Ini hampir-hampir sama kok ya. Cuman ini fokusnya nanti ke putrinya Oh, Bunda sendiri ya, gitu ya. Nah, kita lihat nih fakta ya, fakta yang terjadi di tumbuh kembang anak. Nah, ketika anak di usia 1 tahun, artinya ketika anak sudah bisa berjalan gitu ya, dia sudah mulai bisa ngomong diiringi dengan kemampuan bahasa ataupun bicaranya, gitu ya. Nah, maka sebelum dia bisa iya. ngomong, dia harus bisa berguling, bisa tengkurap, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, baru bisa ngomong. Artinya ketika anak itu kita mau latih ngomong harus diperbaiki kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya dulu. Nah, itu kita siapkan dulu baru anak bisa ngomong nantinya gitu ya. Nah, jadi karena Oh, iya, jadi oh iya, iya. ya, jadi karena keterampilan bicara itu bukan sesederhana yang kita bayangkan ya. Dia harus disupport dengan kemampuan-kemampuan yang kita nggak bisa melihatnya ya. Kemampuan underlying gitu ya di bawah apa namanya yang nggak nampak. Jadi keterampilan persiapan sensorinya, kemampuan motoriknya, entah itu motorik kasar atau motorik halus. Nah, itu kita perlu olah dulu, kita matangkan dulu, baru nanti anak lama-lama semakin baik kemampuan motoriknya semakin bagus, kemampuan bicaranya juga. Jadi seimbang gitu ya. Nah, Fokusnya naik gitu ya. gimana Bun? Fokus, fokusnya naik gitu ya. Fokusnya jadi meningkat ya. Ya, karena dia Posisinya. jadi semuanya itu berpengaruh ya. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan. Misalkan eh, tahapan perkembangan anaknya nggak normal, tentu dia ngomongnya juga sulit gitu ya. Misalkan dia belum bisa merangkak atau merangkak tapi misalkan udah 1 tahun lebih tapi nggak merangkak,
atau dia melalui fase merangkak, tapi cepat banget fase-fase merangkak yang dia lalui. Nah, tentu dia ada masalah ya, entah itu mungkin ngomongnya eh, membeo atau dia ada kendala di bicaranya gitu ya. Jadi semua saling terkait gitu ya. Perkembangan motorik anak diiringi dengan berkembangnya keterampilan sosialisasi, keterampilan bicara dan kognitifnya. Nah, jadi ketika eh, anak di usia sekitar eh, 8 bulan itu kan dia sudah mulai main ya, keterampilan sosialisasinya itu kita ajak main cilukbah ya kayak gitu tuh dia mulai bisa gitu ya, mencari barang. Iya, Ibu. Nah, itu dia udah mulai bisa, jadi dia bersosialisasi dengan orang lain itu dia mampu, fokusnya juga ada, kemampuan untuk menatap menatap atau melihat objek, mempertahankan penglihatannya terhadap objek itu dia bisa. Terus dia juga eh, ketika mendengar suara ibunya atau suara ayahnya yang familiar di telinga dia, dia segera merespon gitu. Nah, itu kemampuan-kemampuan yang memang harus dibisai anak gitu ya di usia Iya, sekitar fase-fase sensori di bawah 2 tahun. Nah, penyebab terjadinya gangguan sensori pada anak ya bisa terjadi ya karena kalau tadi sudah saya asesmen, penyebabnya memang karena pola asuh gitu ya, karena kebanyakan screen time sehingga anak iya, mengalami iya, Ibu. kemunduran ya, regresi, ditambah dia mungkin ada fase-fase di mana untuk sensorinya itu belum begitu matang gitu ya. Kalau untuk asinya alhamdulillah sudah baik ya, nggak ada masalah ya Bun, untuk nutrisinya nggak ada masalah nih. Ada gangguan Iya, pencernaan, iya, Ibu. pola tidur, Enggak gangguan sih. makan, ada nggak? Oh, pola tidur sebelumnya iya agak agak begadang Ibu. Kalau malam gitu agak lama tidurnya gitu. Nah, itu gangguan sensori. Kita jam 11 malam baru tidur ya. Ya, Tapi ya. belakangan agak lebih cepat ya. Oh ya, karena di stop screen time-nya ya. Ya, di stop dia jadi lebih lelah kan, main-main apa gitu Ya, lebih aktif jadi mungkin iya. Asal penyebabnya ini dihilangkan, nanti dia mulai ya Bun, mulai baik. Ditambah kita lagi berikan ya. stimulasi, Iya. gitu ya. Aha. Tambah kita berikan stimulasi, insya Allah lebih cepat lagi nanti ya. Nah, eh, oke, tadi sudah saya lihat ya kemampuan anak, maksudnya sudah informasi dari Bunda itu bisa dijadikan patokan gitu ya, apakah si anak itu nanti eh, latihannya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu atau mungkin Bunda bisa membuka videonya biar saya juga bisa melihat kondisi anak, kan di dekatnya Oh, ya. boleh boleh bentar ya. Ya, ya. Bentar dia. Lo sini, Plo. Mana, Nak? Bentar ya, Bu. Ya, Ya ya. pun. Lo sini, Nak. Nah, ini ibu, ada ibu cantik. Coba nih. Di mana Mana nih layarnya? Flora? Halo Ayo. Flora. Halo, Assalamualaikum. Salam. Bilang. Ya, oh masih Saat ini masih babling. masih Ah ya, babling aja, Bu. oh Lumayan babling. lah. Tadinya dia diem Oke. kan ini udah lumayan. Ya. Nah, babling ini di usia sekitar 9 bulanan gitu ya. Untuk kemampuan sekitar usia 9 bulanan gitu ya. Nah, nanti Iya. oke, oke. Jadi dia sudah mulai ada untuk tahapan apa namanya? Untuk perkembangannya juga, untuk perkembangan fisiknya ya, maksudnya untuk perkembangan fisiknya juga Iya. normal ya kan. Terus dia itu mungkin karena apa namanya? eh screen time gitu ya. Yang Iya, Ibu. oke, nah nanti untuk intensitas latihannya tolong apa namanya dirutinkan ya Bun. Untuk intensitas latihannya tolong dirutinkan. Iya. Insya Allah Ibu kan selatan, baik Ibu. kok ya. Ya, insya Allah kan baik ya.
Mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan Bu. ya, insya Allah. Asal kita ada kesungguhan, nanti insya Allah akan baik. Oke, Insya Allah ya, Bu. Mudah-mudahan. ya. Mm-mm. Ya. Nah, yang perlu saya lihat ya, yang perlu dilakukan orang tua adalah ini alhamdulillah Bunda welcome gitu ya, welcome tentang dan Iya, iya, Kak apa-apa, Ibu. tanggap gitu ya, cepat tanggap ya dengan kondisi anak yang mungkin kok ada gejala yang aneh sehingga cepat-cepat diberikan eh, apa namanya tindakan pencegahan atau preventifnya ini udah benar Bun yang cepat tanggap gitu loh maksudnya. Kalau misalkan eh, nanti Ya, Bu ya. semakin lama nggak diberikan latihan, nah itulah yang memperparah kondisi, gitu ya. Artinya Bunda sudah paham bahwa ini penyebabnya screen time, segera di stop dan segera diberikan stimulasi. Nah itu udah benar, gitu ya. Dan mau belajar juga sehingga nanti bisa memberikan apa ya istilahnya gantinya, gitu ya untuk perbaikan sensori anak gitu ya. Nah, jadi nanti Bunda meluangkan waktunya nggih untuk melatih anak, tapi memang tidak tidak apa ya, harus tidak harus jam sekian itu tidak ya. Tapi Bunda yang penting dalam satu hari itu diluangkan waktunya untuk melatih anak. Siap ya, Bun? Iya, iya, bisa. Insya Allah, Bu. Oh ya, ya. Nanti ketika melatih anak, usahakan disiplinnya dijaga, ya disiplin. Disiplinnya seperti apa? Nah, disiplinnya nanti saya tunjukkan nanti waktu saya apa eh, perlihatkan contoh tugas, contoh aktivitas latihannya ya. Nah, berikan contoh yang baik dan kesungguhan dan istiqomah dan mendoakan anak itu yang terpenting, ya. Nah, ini apa namanya pembukaan kelas gitu ya. Nanti insya Allah Iya. untuk untuk hari berikutnya kita mulai materi inti. Nah, adapun untuk hari ini saya berikan tugasnya ya. Mulai saya berikan tugasnya Iya, dulu boleh. hari ini. Boleh, Bu. Tugasnya ada tiga ya, Bun. Tugasnya ada tiga. Di rumah ada jimbol nggak, Bun? Apa, Ibu? Jimbol, bola yang besar itu. Ada nggak jimbol? Boleh. Oh, belum, belum. Karena ukurannya ukuran berapa ya, Bu? Kan banyak ukurannya itu ya. Ada yang bergerigi juga, apa? Kayak ada teksturnya, ada yang polosan gitu. Itu yang mana ya? Yang Kalau perlu disediakan gitu. kalau yang usia 2 tahunan itu bisa pakai diameter yang 65, Bun. Misalkan nanti Bunda berkeinginan atau pengen minat beli itu Ya, cari yang ini memang diameternya ingin karena nggak tahu yang mana. yang 60, 65, 65. 65. Oh. Nah, Yang bergerigi, apa yang ada teksturnya atau yang polos? yang pola saja, Bun. Itu nanti kan Oh, yang fungsinya, polos. Ya. itu nanti kan fungsinya untuk apa namanya? Stimulasi vestibuler ya. Yang akan kita fokuskan nanti kan stimulasi sensori dasar ya, vestibulernya nanti akan kita eh, fokuskan. Ini saya bisa melihat untuk share screen saya nggak? Bisa, bisa. Ini videonya mau diputar tapi belum belum bisa muter. Ini mohon maaf, mohon izin untuk mematikan anunya ya, kamera saya ya Bun, biar nanti Oh untuk iya, boleh, boleh. koneksi apa namanya gambarnya biar lebih Bagus. cepat. Itu pijat mulut itu, Bu? Nanti ya? Belum ya materinya ya? Kalau pijat mulut iya nanti ada, tetapi itu saya berikan Ada belakangan. juga. Nah, karena Oh, yang ada juga kan. terpenting untuk anak saat ini adalah perbaikan fondasi dasarnya dulu. Sensornya. Iya, Ya, iya, Ibu. sensori sistem sensorinya dulu ya. Iya, iya. Kan ya Bun, kalau orang tua, anaknya kok nggak bisa ngomong, dipijet dipijet apa namanya, dimasas mulutnya gitu ya. Nah itu kalau sensorinya tidak diperbaiki, ya sampai kapanpun mau dipijet sampai mulutnya
Oh, Mulutnya iya, iya, ngerti, Pak. Paham, paham. ya sampai mulutnya Doa. disaingi si anak itu sampai itu ya nggak akan nggak akan bisa Kemudian, bentar. Ini stop dulu. Koneksinya masih. Nah, mulai terlihat ya Bun untuk share screen saya ya. nggak ada gambarnya sih, Bu. Oh, nggak ada gambarnya. Ntar. Oh, iya. Udah ya. Udah. Oke. Nah, nanti di Jimbol sendiri itu ada latihan eh, sekitar 4 gerakan ya Bun. Nanti Bunda bisa menulis nggak apa-apa. Menulis Oh, iya. sambil sambil menulis kalau ada maksudnya bisa. Kalau bisa sambil menulis boleh ya. Di Iya, Jimbol iya. nanti ada sekitar 4 gerakan ya. Yang pertama, gerakan pertama yaitu menghentak-hentakan anak di atas jimbol sebanyak 10 kali ya. Nah, nanti bisa diulang lagi. Setelah 10 bisa diulang lagi. Jadi pegangannya tolong diperhatikan ya Bun. Untuk pegangannya di bagian selangkangan anak ya. Jangan di Oh, lututnya iya, karena iya. ini sebagai kunci pegangan itu biar anak tidak jatuh gitu ya. Sehingga ini Iya, iya. kita jadikan apa namanya kunci untuk anak biar stabil di atas jempol. Mungkin untuk pertama kali dia akan merasa sangat ketakutan, apalagi kalau vestibularnya ini bermasalah atau memang karena vestibularnya terganggu sehingga dia tidak bisa fokus gitu ya. Nah, jadi akan Iya. sulit, dia akan merasa ketakutan nangis gitu ya. Nah, ketika anak nangis, Bunda nggak usah ya, Bunda nggak usah panik, Bunda tenang aja, diayun aja pelan-pelan nggak apa-apa. Oh, iya. Oh, kalau dia nangis nggak usah berhenti gitu. Biar aja gitu, Bu. Biar aja, sambil dipeluk boleh, dipeluk boleh, Oh. dipeluk tapi Heeh. dia posisi Berarti di kalau atas nggak, jempol. berarti nangis berhenti itu nggak boleh ya? Enggak, jangan, karena dia adaptasi, Bun. Oh, Dia baru membangun awareness itu kesadaran dirinya. Oh, aku di atas jimbol. Oh, aku. Nah, dia mulai sadar karena kan tadi dipanggil nggak nolah-nolah ya. iya. Ya, ya dah. Ini yang membangun awarenessnya anak gitu ya. Jadi Oh, nanti heeh. nanti Bunda silakan menaikkan anak di sini. Pelan-pelan aja untuk tahap awal. Kan ini sebentar saya buka dulu. Nih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau di sini saya melakukannya kan agak kencang ya, Bu. Maksudnya menghentakkan itu Ya. memang ritmik ya. Memang ritmik, tetapi ada effortnya, ada tekanannya yang saya berikan. Nah, untuk tahap awal, karena anak nanti belum pernah atau ini pengalaman baru bagi anak, sedangkan dia sendiri juga ada vestibularnya juga kemungkinan besar ada gangguan, kemudian dia akan takut. Iya, tapi nanti Bunda menghentak-hentakannya pelan-pelan aja ya. Oh, Pelan-pelan. iya. Kalau misalkan anak nangis, dipeluk boleh, tetapi dia tetap masih di atas jempol. Bahkan Oh, gitu. menghentak-hentakannya menggunakan kita sambil memeluk, sambil menghentak-hentakan, itu pun nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting dia Iya, posisinya iya. sadar, Iya. sadar terus di atas jempol. Dan perlu diperhatikan juga, jangan didekat, jangan melatih anak ketika di atas jempol di dekat furnitur atau meja kursi, lemari dan lain sebagainya. Dijauhkan ya, Bu. Oh, iya, iya. Iya, Ibu. Tembok, tembok juga dijauhkan ya, biar nanti ketika anak misalkan dia apa meronta-ronta, Melawan ya. iya dia nggak Iya. keduduk kepalanya, jadi aman, aman tetap ya. Dan posisi Bunda jengkeng gini ya, Bun. Posisinya jengkeng gini ya. Jangan sambil duduk Iya. miring. Siap siaga ya, siap Berlutut. siaga. Iya, Siaga iya. lah ya. Dan bawahnya tolong dikasih alas ya.
bawahnya dikasih alas. Oh iya iya. Yang aman lah ya untuk anak. Boleh di Iya kasur, Ibu. Heeh. kasur maksudnya kasur lantai ya. Hmm. Lantai boleh. Iya iya. Nah, yang penting aman gitu aja ya untuk anak ya, biar nggak jatuh. Dan yang perlu diingat lagi atau perlu diperhatikan, ketika sudah selesai melatih dengan jempol, tolong disimpan jempolnya. Jangan Oh dibiarkan iya begitu iya. saja karena Iya nanti masih. Iya iya benar. Heeh. nanti anak akan melihat ini akan terkadang suka penasaran penasaran kakaknya mungkin ya. Nah, bisa Iya jatuh karena dia belum bisa mengendalikan bolanya. Kalau jatuh, kalau kesleo, malah kita tambah biaya lagi nanti malah iya. ya gitu ya. Jadi tolong disimpan. Atau kalau enggak kan anak gemes gitu ya, kadang ditusuk pakai garpu, ada juga yang kayak Iya gitu. iya. Atau Iya ditusuk Ibu. pakai Paham paham. pisau. Nah, jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, nanti tolong diperhatikan pegangannya adalah kuncinya ya. Dan Iya ini Ibu. itu harus dilakukan rutin ya, rutin setiap hari. Kalau bisa nggak usah lama-lama, paling dihitung sampai 10 aja udah. Satu, dua, tiga sampai 10 gitu ya. Itu yang Iya. gerakan pertama ya. Atas bawah gitu ya Bu ya, atas bawah gitu ya, kayak Ya, dimembalkan gitu kan? kayak ditekan, dihentak-hentakan lah ya. Ya. Iya iya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus gerakan yang kedua adalah menggerakkan bola dengan gerakan maju mundur ya. Jadi ini pelan-pelan lagi juga, nggak usah memaksakan juga. Jadi karena kita eh, membuat anak itu biar beradaptasi pelan-pelan, gitu ya Bun. Iya, Nah, kayaknya anaknya bakal seneng sih Bu. oh iya kan. Oke. Oke. Nah, jadi ini kita pegangannya pindah di bagian lutut atau sekitar lutut lah ya. Di Oh iya iya. eh, Ha. boleh di pokoknya yang enak ya di sekitar lutut itu tidak di bagian selangkangan lagi tapi di bagian lutut ini ya. Betul kan. Pelan-pelan aja. Nah, ini kan saya menggerakkannya sampai belakang ya kan sampai belakang. Nah, karena dia udah terbiasa. Nah, nanti untuk Bunda menggerakkannya pelan-pelan dulu aja nggak apa-apa. Kita lihat perkembangan anaknya seperti apa. Kita lihat reaksi anaknya dulu ya, seperti apa. Dia ketakutan banget apa. Jadi pelan-pelan, yang penting di atas bola itu udah bagus ya. Nah, Depan belakang Bu perhatikan ya. kita perhatikan kestabilan anak ya. Sambil kita boleh nyanyi boleh, misalkan pakai hitungan, nggak suka pakai lagu, mungkin sambil nyanyi. Oh boleh. Iya. Ha. Nah, satu lagu boleh sampai Itu habis. sampai depan belakang sekedarnya aja atau sampai bawah ya Bu ya, anaknya? Kalau sebaiknya memang sampai bawah pun, kalau sudah tahap Ya, jadi posisi dia tidur gitu kalau sampai bawah. enggak, ya, ya Duduk. duduk gini Oh, ya, dia ya duduk gini. mempertahankan. Oh iya iya. Dia bisa nggak ya mempertahankan posisi tubuhnya untuk tetap tegak gitu ya. Nah, ini kan juga melatih Hmm. otot bagian belakang sini juga gitu ya. Gitu. Iya iya. Ha. Ini mundur maju. Iya. Ha. Agak Ah, macet. iya ini belum saya ini. Nah, 5, 6, bola, bola. nah tetap kita fokuskan ke anak ya, keselamatan anak lebih diutamakan ya Bun. Oh, iya. Ha. Nanti Bunda pegangannya yang smooth, tidak terlalu Merah kenceng, juga tidak terlalu 8, inggring-inggring, Iya. tidak Ha. lemah juga gitu ya. 9, Nah, 10. Sekarang miring ke kanan. Oh, ini pakai bola. nah Pakai bola. sekarang Bola. Dek. gerakan yang ketiga, Bola. gerakan ketiga ya Bun. Gerakan ketiga
mereng kanan dan mereng kiri, ya. Mereng ke kanan, mereng ke kiri. Usahakan kaki anak itu menyentuh sampai lantai, ya. Usahakan, Oh, usahakan, ya. Biar anak tahu keberadaan dia dengan lantai itu dia setinggi apa, gitu ya. Dia kalau oh gitu. uh, Nggak tahu. Iya. ya, Tapi kan cobanya yang nggak pelan-pelan dulu kali ya, Bu ya. pelan-pelan, pelan-pelan dulu aja. Ya, Ah, takutnya bertahap, meleset. Heeh. bertahap, gitu ya. Nah, kan eh, anggapan kita itu kan ketika kita misalkan naik sepeda dulu waktu awal-awal kita belajar naik sepeda itu kan kalau kita bisa mengira-ira oh oh tanah tidak jauh kok dari tanah gitu. Jadi kita lebih bisa Iya, ada persiapan gitu kan, Bun. Paham ya maksudnya ya. Jadi memang iya, iya. sensori vestibular itu memang pentingnya untuk mengira-ira. Aku tuh di mana ya? Aku posisinya di mana ya? Aku posisinya sedang apa ya? Nah, vestibular processing seperti itu. Kira-kira jadi rasa dari yang bisa kita rasakan lah, sensasi yang bisa kita rasakan dari dalam. Tiga, Nanti empat. saya share juga untuk apa namanya Oh contoh. iya. Oh, kalau yang ini kakinya dilebarkan ya, Bu ya? Oh enggak, dia kan anaknya pengen ini kan dia Mana nggak lihat? pengen Lima. dia pengen Mana itu loh Bun, apa Turun, memberontak. oh. Dia memberontak. Ya, ya. Tetap gerakannya sama. Kalau misalkan Sama, anak oh. kalau misalkan anak pengen turun-turun sampai 10 dulu gitu ya. Meskipun pelan-pelan Oh, tapi iya, kita iya. berusaha untuk konsisten ya. Iya, Berusaha kakinya tetap hadap konsisten. di depan ya. Kakinya tetap kalau bisa menyentuh lantai ya. Iya, nggak maksudnya posisinya di depan, sejajar ke depan kan kakinya kan? Enggak, ini posisi samping kanan samping kiri. Oh, ini ya, maksudnya khusus yang gerakan kanan kiri ini kakinya dibuka gitu. Iya, no. Kan Oh, soalnya ya. videonya agak macet, Bu. Videonya agak macet. Oh iya, iya. Jadi, Saya, nah, heeh. Mana enam? nanti Bunda bisa melihat. Enam. Nih. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Ya Sepuluh. berarti kakinya, oh, khusus untuk kanan kiri ini kakinya agak terbuka ya, posisi kakinya Ibu ya, Iya, iya. supaya bisa nyentuh. Oh, Kalau iya, kanan iya. kiri kan memang harus Iya. dibuka pun ke kanan, miring ke kanan, miring ke kiri. Jadi Iya. kakinya harus dibuka. Jadi satu Nah, menyentuh lantai yang sebelah sana, satunya menyentuh hal sebelah sini gitu ya. Kanan oh dan iya, kiri. iya. Nah, targetnya kita sampai 10 dulu. Selesaikan sampai 10 kali hitungan aja. Berarti Oh, kalau 3 gerakan ya 30 kali hitungan lah ya. Gitu. Kan sebentar aja. Pelan-pelan aja. Nanti Bunda juga butuh adaptasi juga ya. iya. Untuk butuh proses juga. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Biasanya kalau untuk anak-anak, kalau untuk Bunda waktu melatih di rumah gini, kalau nggak ada teman yang memvideokan, mereka biasanya memasang apa ya, eh, kamera on, tapi disandarkan di apa ini, di, Oh, di iya, iya. paham ya Bun? Paham ya? Ya paham. Ya, oke, oke, ya. Nah, ini, ini nanti ditahan setelah di miring kanan miring kiri posisinya terus ditahan ya Bun. Ini kan saya tahan dulu. Saya tahan Oh, setelah gerakan miring iya, iya. kanan, miring kiri sampai hitungan 10 kali. Terus kita sentuhkan bagian kaki kanan itu ke lantai yang di bawahnya. Maksudnya kita sentuhkan ke lantai untuk Iya, kakinya. agak Terus ditekan. Iya, iya. ya, terus kita tahan. Dia mesti nggak nyaman, posisi itu Oh, dia nggak nyaman gitu ya, pengennya cepet-cepet ke sini tapi kita tahan biar dia bisa merasakan eh, sensasi ketika posisi seperti ini. Jadi ini terus posisi sensori proprioceptifnya gitu ya Bun. Paham ya, ditahan ya sampai hitungan 10. iya, iya, paham, paham Ibu. Kalau misalkan Iya, eh, kanan 10, kiri pun juga nanti ditahan sampai 10 kali juga 10. ya. Iya. Sepuluh. Ditahan lagi. Satu, dua, tiga, Ini empat, ditahan sampai lima, enam, 10 tujuh, ya delapan, gitu ya. sembilan, Iya. sepuluh.
Nah, nanti kalau ya udah ini untuk bolanya menggunakan 3 gerakan dulu ya Bun. Nanti untuk gerakan yang selanjutnya saya berikan di sesi berikutnya ya. Ini untuk tugas yang Oh satu iya. naik di jempol ya. Nah, terus tugas yang kedua atau aktivitas yang kedua adalah ini sederhana, memindah bola dari kanan ke kiri. Nah, nanti Bunda menyediakan bola sebanyak 5 dulu aja nggak apa-apa. Bola kecil-kecil punya nggak Bun di rumah? Ada Ibu, ada. Ada ya. Nah, nanti Bunda menyediakan Ada, Ibu. bola 5 ya. Bentar, ini saya share screen dulu. Menyediakan bola sebanyak 5, terus ditaruh di keranjang. Sediakan keranjang 2 ya. Keranjang 2, terus diisi Oh bola iya, pas. keranjang atau wadah ya Bu ya. Ya, wadah juga boleh. Diisi eh, pas 5 Iya ya. Bu. Untuk tahap awal 5 dulu. Nah, nanti anak diminta untuk memindah dari kanan ke kiri. Tolong perhatikan yang pertama, kakinya kalau nanti Bunda melatihnya di lantai, kakinya diusahakan bersila. Jangan duduk sitting ya. Kaki bersila. Oh iya. Pertama. Dan yang kedua, usahakan matanya juga melihat. Jadi ketika anak mengambil bola, itu Melihat ke bola matanya juga melihat bola, melihat oh, bola bukan aktivitas. lihat kita ya. Nah, bukan melihat kita atau melihat yang lain, tapi melihat bola aktivitas yang dia Bola, iya. kerjakan itu semaksimalnya dia bisa melihat, gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan saya berikan banyak ya, Bun. Nah, nanti Bunda Iya. 5 cukup 5 aja untuk usia 2 tahun. Nanti kita cek bisa apa enggak ya. Hebat lagi. Oh iya. Nah ini bahasa yang kita berikan bahasa biasa aja kan Bu, nggak mesti bahasa yang gimana kan Bu? Biasa aja Bun. Biasa dulu, Bahasanya nggak ada nah, teknik bahasa. nggak usah, nggak apa-apa. Ambil Apa bolanya dek. Atau biasanya Bunda Oh, panggilnya Flo, yang Flo yang biasa ambil di tengah bola. ya, ya. Ya. Satu. Tapi aturannya memindah bolanya harus satu-satu, nggak boleh 2. Satu-satu Oh, bagus sekali dan Bu. biasanya kan anak-anak kan pengennya langsung banyak gitu ya Bun. Nah itu nggak boleh. Iya, dituang gitu, Nah, dituang ke wadahnya langsung gitu. nggak boleh. Harus satu per satu. Maka 5 aja cukup ya. Karena kita melihat kemampuan Iya, anak itu ya. sampai di mana dulu gitu ya. Dia bisa nggak ya? Karena target kita dia bisa memindah bola satu per satu sampai habis. Sampai habis bolanya, nggak boleh tersisa Sampai ya. habis ya Bu. Sampai Dia habis. melawan, Kita kalau dia melawan, bantu, nah, pelan-pelan kita diarahin gitu bantu. Bu, kok melawan ya. Kita bantu. Oh, oh kita boleh Nah, bantu. boleh. Ya kita harus bantu Bun. Kalau nggak bantu nanti anak Oh, jangan dibiarkan sendiri. Kita nggak ngerti. berusaha untuk membetulkan ketika anak Iya, kita iya. kasih aktivitas tugas dia nggak bisa, ya kita langsung pegang. Ini loh caranya satu per satu dipindah. Bahkan tangan kita pun boleh kalau anak nggak mau ngambil, kita boleh mengambilkan tapi tangan kita di atas tangan anak gitu ya. Jadi seolah-olah anak itu Oh, mengambil iya. bola. Nah, kita yang mengambilkan sambil anaknya sebetulnya kita tapi anaknya seolah-olah dia yang ambil gitu ya, paham ya. Iya, paham. Haha. Nanti terus dipindah dari kanan ke kiri menyeberangi garis tengah tubuh ini penting, ini apa namanya suatu keterampilan bayi yang harus dikuasai anak. Kalau anak nggak bisa menyeberangi garis tengah tubuhnya, dia akan bermasalah di keterampilan tulisnya nanti ya. Iya, gitu. Jadi harus dipindah dari kanan ke kiri ya, satu per satu gitu ya. Iya. Sampai habis ya. Paham ya Bun. Nah, Iya, paham Ibu. kalau anak nanti apa namanya mengambilnya tidak melihat, Bunda bisa memberikan instruksi
Loh, lihat bolanya, ambil bolanya, masukkan ke dalam keranjang. Wadahnya ini boleh diganti, maksudnya ganti itu posisinya, ya. Posisinya kadang Oh iya. karena kalau anak sudah terbiasa pintar terus dia nggak ngambil, nggak lihat, terus dia cuman yang penting masuk gitu aja tanpa aku harus masukkan awareness-nya jadi kurang gitu loh ya. Nah, kalau kita geser sedikit mungkin keranjangnya nah tuh jatuh gitu kan kadang dia nggak lihat gitu Iya. biar dia biar dia lihat biar dia selalu aware Iya, gitu. Bu. Nah, gitu. Pinter. Nah, seperti Ya, ini ya Bun bagus. sampai habis. Kalau untuk Hebat. anak usia 2 tahun Ya. kita coba 5 dulu aja ya bulannya Satu, ya. Yang satu penting tidak habis banyak. satu persatu. Tidak Iya, banyak. Itu iya, iya. aturan. Itu namanya kita men-setting otak kita untuk bisa sesuai lingkungan. Apa namanya instruksi yang kita berikan itu dia bisa mencerna nggak gitu ya. Bisa menyesuaikan Iya, nggak betul. dengan Bahan instruksi kita. rencana. Paham ya? Ini tugas Iya, yang Ibu. kedua. Terus tugas yang ketiga adalah tugas yang ketiga. Yang ketiga menyeberangi apa berjalan di papan titian ya, menyeberang apa berjalan ya, berjalan di papan titian. Saya share untuk Satu. Ambil lagi. Bunda di rumah ada nggak kayak Oke. semacam pinggir-pinggir taman? Itu ada apa nggak? Oh, ada. Kebetulan ada pagar, tapi pagarnya belum ada besinya gitu. Masih Pagernya tinggi. fondasinya aja. Oh iya, boleh ya. Lumayan Jadi sih. Oh, ini dia harus dipegangin kan? Nggak jalan sendiri kan, Bu? kalau misalkan Bunda punya semacam papan titian kayak gini, boleh ya. Dia kan kalau jatuh pun dia juga nggak sampai Oh, tinggi oh, juga ya. Tapi oh, iya, iya. Ha, ha, eh, ha. kalau misalkan Bunda di rumah ada kayu, balok, itu bisa dipakai ya untuk Iya, iya. berjalan di atas kayunya. Tetapi kalau misalkan Anak 2 tahun bisa ya, Bu? bisa dibantu gitu. Nah, Oh, dipegangnya juga boleh kan awal-awalnya? boleh gitu ya. Atau mungkin di depan rumah ada kayak jalan di pinggir-pinggir selokan itu loh Bun. Kan ada ya jalan yang kayak di pinggir-pinggir selokan Nggak itu loh ada. yang Tapi di sini, ya, di sini nggak ada, Ibu. oh di sini nggak ada ya. Atau di kalau Boleh. lingkungan lingkungan di Nanti, rumah nanti, Bunda, iya nanti diusahakan ya. oh ya, ya. Yang penting Ya, prinsipnya ngerti, saya paham. yang penting Iya. prinsipnya kita melatih anak untuk berjalan di papan ya, di papan kecil. Ini sempit gitu ya. Mungkin kalau di pagar itu ya ya kita takutnya kalau jatuh gitu sih ya. Kalau di sini kan aman aja kalau misalkan jatuh kan nggak sampai Oh sakit iya, gitu. iya itu benar. Nah, Pakai batu kan sama bisa juga kan, batu batu disusun gitu ya. ya boleh pakai itu yang hebel kah atau pakai apa itu satunya itu yang itu Ya, pun apa itu yang namanya batu apa ya pokoknya begitulah paham ya Bun ya. iya, iya Nanti bisa paham paham. bisa dimodifikasi kok nggak harus beli nggak harus apa yang seadanya di rumah apa gitu Iya. bisa pakai gitu ya yang penting kita melatihnya harus disiplin ya ini juga sama Pelan-pelan ya. menginjak 5 bola juga ya dari ujung sini ke ujung sini ya Bun. Nah anak diminta untuk Iya iya. mengambil satu persatu kalau belum bisa boleh dibantu yang dinilai apa anak tidak sering jatuh. Nah, dia bisa mempertahankan Oh, atau konsisten berjalan di papan titiannya ini dan memasukkan. Targetnya apa? Bisa sampai mandiri. Nah, itu namanya kita memberikan stimulasi kepada si otak ini untuk berpikir lebih baik lagi gitu ya. Kan ada aturan, ada gerakan, ada berpikir. Nah, itu akan memberikan stimulasi yang baik untuk otak kita gitu, untuk otak anak maksudnya gitu. Paham ya, Bun? iya iya. Itu dalam 1 hari semuanya nih kan, Bu? Kalau bisa tiga, tiga tadi. Maksudnya? Oh, tiga Eh, tadi. Oh, tugasnya ya. Bunda, Bunda iya. tanyanya gimana? Bunda tanyanya gimana?
Maksudnya kayak mana? Oh, nggak, maksudnya semua yang hari ini tuh dilakukan dalam satu hari, kalau bisa. Ya benar, benar. Jadi Oh, dari ketiga tugas yang saya berikan tadi, yang pertama gerakan di Jimbol, yang kedua apa tadi ya, naik, apa tadi, masukin bola. Ha. masukkan Masukin bola. bola dalam kandang. Ya itu kan instruksi sederhana. Ambil, masukkan. Dia paham nggak ya? Ambil, masukkan. Nah, dia instruksi yang Ya, ya. sederhana itu dia dia paham apa enggak. Nah, kita perlu ngecek, perlu latih latih itu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dirinya dengan instruksi yang kita berikan gitu ya. Nah, terus yang Iya, Bu. ketiga ini naik papan titian gitu ya, memindah bola, 5 bola aja. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan, Bun? Enggak sih, Bu. Itu udah paham, paham. Ha. Paham banget ya. Ini untuk menstimulasi sensori vestibular terutama ya. Yang nanti untuk apa sih fungsi apa vestibular, Bun? Apa sih fungsinya, Bun? Apa sih dampaknya bila itu bermasalah? Nah, nanti di hari berikutnya atau saya berikan materi di Oh, materi iya. Oh, berikutnya. ha. Ha. Gitu. Oh, Ah, apa, Bu? Teringatnya ini dalam satu hari itu berapa lama gitu? oh iya. Untuk Nah, yang ini, yang kalau materi aja. Ha. ini cukup simpel, Bun. Kalau yang papan titian ini loh ya. Ini targetnya 1 hari itu cukup minimal sekali, minimal. Kalau misalkan Bunda mau melatih lagi pagi sore boleh. Jadi, Asal dalam ya, serangkaian itu sekali. ya gitu ya. Nah, sekali-sekali aja nggak Oh, apa-apa, dua Bun. kali boleh. Untuk waktunya Ya, bebas ya, Bu, ya? ini Untuk waktunya berapa jam gitu nggak? waktunya sesuai dengan targetnya tadi. Kalau kita 5 bola ya berarti sampai habis 5 itu. Oh, misalkan 5 itu pun ini cepet Oh banget ya, anak nggak saya, masalah waktu, nggak masalah. nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Misalkan anak Oh, iya. bisa langsung hari, misalkan untuk tahap pertama atau latihan pertama memindah bola di alas papan titian gini, dia awalnya memang agak susah, butuh penyesuaian, Iya, nggak itu apa-apa. jawabannya ya sih. Nggak apa-apa, dibantu boleh gitu ya. Nah, targetnya apa? Sampai kapan pun ini kita melatih kayak gini? Nah, sampai anak itu tanpa kita beri bantuan dia udah pinter, ya jalan di atas Oh, papan ini dia nggak mudah baru, jatuh. ini ada next kegiatannya lagi ya, Bu, ya, makin tajam gitu ya. Iya, jadi Makin, memang oh gitu. Oh, saya pikir lah eh, gini-gini aja eh, terus sampai nanti. Gitu. iya, jadi jadi 3 latihan itu yang saya berikan itu nanti ini kan baru belajar ya, Bun. Bunda baru belajar. Nah, Iya, nanti misalkan udah selesai, kan setiap hari nanti kan tugasnya berbeda-beda ya. Nggak cuma ini aja iya. tugasnya. Nah, setelah 1 minggu Bunda selesai kelas, nah nanti silahkan Bunda latihkan. Nanti ada jadwalnya juga kok, Bun. Setiap hari itu apa aja ya. Oh, oh, Eh, ada Ibu ya, ada rencana pembelajarannya berarti ya, Bu, ya. ada nanti Untuk jadwalnya setiap hari. jadwalnya Oh ada. ya, itu juga saya bingung. Bingung kan nyusunnya gimana ya gitu kan. Ya, Banyak kalau kan prakteknya. kemarin Bunda jadi beli buku nggak? Di buku itu sudah saya berikan Ya, jadwalnya juga. nanti. Mm-mm. Oh, Di di buku nanti ada jadwalnya. Jadi sampainya ada tanggal berapa ya gitu lah. nanti Oh, di ada buku itu kok, ada jadwalnya. ada ya, itu Wah. semua yang saya jelaskan tadi ada di buku dan lebih komplit juga sih kalau di buku. Nanti Bunda Oh, ada kayak, iya, iya, iya. di Ada bab rosternya lah gitu ya, Bu, ya. ada setiap hari itu, misalkan hari Senin apa aja, Ngapain aja. Selasa apa aja, Oh, yang mana itu. ini, Nah, jadwalnya itu ada. Asal Bunda tahu cara ya. mengerjakannya, ya kan? Asal tahu cara mengerjakannya, nanti gampang. Kalau udah mulai, oh ini apa ini kan, oh tahu caranya. Oh ini hari hari kedua begini begini, oh tahu caranya gitu ya. Jadi ini Bunda belajar tekniknya, gitu ya. Gitu. Sebetulnya Oh, ya. Bu, sebetulnya ya, gimana enggak, Bun? ya. Maksudnya tadi kan main jimbol yang pertama kan, itu Ya, terus sampai ketiga kegiatan itu atau jimbol dulu nanti kita istirahat dulu sambung bola lagi atau terus aja lanjut gitu. boleh Bun, fleksibel. Jadi kita misalkan Oh, nggak fix menyesuaikan gitu kan. anak. Misalkan kita bola Oh, dulu, terus kita mau istirahat, ya nggak apa-apa. Kalau iya, iya. misalkan
nyambung lagi ya boleh gitu ya. Tergantung Oh anaknya ya. juga, tergantung kita. Jadi lebih Oh berarti fleksibel aja. oh, berarti nggak gitu terus satu harian kita ajak main begitu terus enggak ya Ibu ya? Enggak. Dari, dari Ini pagi sampai tapi sore kita simulasi terus gitu. oh enggak usah, nanti kecapean anaknya. Jadi dan Iya. anak jadi bosan juga. Soalnya Iya. ini dikit-dikit nggak apa-apa, karena nanti akan kita latihkan setiap hari gitu loh ya. Iya, iya, Bu. Ha, ha. Heeh. Dan Jadi saya mau tanya, ya, ha. ya, ya gimana Bun? Ya, iya. Enggak, kebetulan saya kan ada kerjaan di rumah kan. Setiap hari saya buat video, ada keperluan lah gitu ya. Jadi makan waktu sekitar 1 jam, 2 jam gitu ya. Hmm, Atau pas lagi saya masak, atau lagi apalah, kan anak kan sama saya 24 jam. Itu iya. kalau pas lagi sibuk, itu anaknya main sendiri nggak apa-apa. Atau gimana ya, Bu? Dia diajak gabung nggak mau gitu. Sini sama mama, dia nggak mau gitu. Dia ya pergi aja asik. Atau enggak dia nangis malah minta gendong gitu. Itu gimana ya, Hmm, Bu? Saya iya. harus gimana gitu sebagai Kalau ibu yang kalau misalkan anak tidak mau, misalkan kalau minta gendong berarti kan dia memang digendong gitu ya. Nah kalau ya pas, minta dikasih. nah nanti Bunda silahkan mungkin dalam satu ruangan khusus kalau ada gitu ya, itu Ya. ada mainan yang tidak berbahaya. Nah anak nanti bisa ditaruh di situ nggak apa-apa kan usia, ya kita berikan, kita setting lah ya untuk tempat bermain dia, atau yang penting tidak gadget atau tidak berbahaya atau tidak keluar gitu loh ya. Tapi Oh, dia tetap kalau dia main kalau dia main sendiri dengan main mobil-mobilannya gitu boleh kita biarkan dulu boleh, sejenak. iya Oh boleh, oh boleh, nggak apa-apa ya. boleh Oh nggak berarti apa-apa. nggak harus, oh nggak harus kita ajak bicara terus, ini begini begini gitu Oh nggak ya? nggak harus, nggak boleh Kayak kan? merasa bersalah. Kita kan saya di dapur, dia di ruang tengah kan main mobil-mobilannya ke sana kemari naik mobil gitu. Nggak apa-apa. Itu namanya mengeksplor dirinya, Iya, aja mengeksplor lingkungannya. diri Nah, dia gitu. butuh waktu untuk bermain juga Bun, ya. Tapi juga Oh, ada. nggak ya, nggak apa-apa berarti ya kalau sendirian ya ibu ya sama kakaknya kadang main gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, maka waktu yang Iya. sama kita, yang kualitas, kalau kita berikan aktivitas yang memang dia harus bisa gitu loh. Nah, itu namanya aktivitas yang berkualitas ya untuk si anak. Karena untuk apa namanya, meningkatkan kemampuan sensori dia, meningkatkan kemampuan otaknya dia gitu ya. Nah, jadi bermainnya begini Iya. kalau sama kita ya, kalau sama kita permainnya begini-begini gitu ya. Kalau dia Bukan sendiri yang bebas tapi ya, jangan ya, bahaya ya. ya gitu. Nanti Bunda bisa mengatur sendiri gitu ya. Yang penting Oh ini iya, harus saya pikir ada. anaknya nggak Ah, boleh. Oh, saya pikir anaknya nggak boleh biarin sendiri, temenin terus gimana pun caranya 24 jam kita ini gitu, oh, kita support, nggak kita harus. bla bla, kita kita ajak bicara, kita panggilin terus. Saya pikir harus gitu, harus ditemani berteman gitu biar apa gitu. Nggak harus Bun. Jadi yang penting latihan yang target kita, misalkan Bunda mau melakukan masing-masing aktivitas 2 kali pagi sore boleh, itu lebih bagus gitu ya. Dan Oh, iya, 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 sebentar-sebentar iya. gitu. Nah, karena itu nanti akan dilakukan setiap hari, jadi kita bisa tidak terlalu memforsir anak lah ya. Ya, jadi Iya, nanti anak pokoknya sambil pelan-pelan temenin. menyesuaikan gitu. Insya Allah nggak apa-apa. Dan itu kita nanti Iya, asal Bunda konsisten, continue melatihnya, Insya Allah perubahannya terlihat kok. Gitu. Apalagi masih dua iya, Insya tahun. Allah. Masih 2 tahun ya. Ibu Ya, ini kan masih, ini kan terapi nih kan Ibu. Ibu ini masih terapi. Aduh, gimana Bun? sih masa terapi nih ya Ibu ya. Iya, Halo. ya Sekitar mau jalan 2 bulan. Itu gimana Bu? Saya lanjut atau gimana ya? Bunda terapi apa untuk anaknya? Terapinya itu, ya itu dia saya agak apa namanya? Terapinya itu eh, pihak terapis sama orang tua itu kurang kerjasama gitu kalau menurut saya ya. Eh, Hmm. kurang kasih tahu gitu kalau keluar ya udah diantar gitu aja anaknya, kita nggak tahu di dalam mereka itu ngapain, kita juga nggak tahu Bu. Oh, Yang kita cuma itu tahunya pas kenapa? dia lagi di bawah lagi ini lah, Oh, lagi masuk-masukin bola gitu kan. Nah, taunya pas lagi di bawah aja ada ruangan kaca, tapi pas diajak ke kamar gitu kita nggak tahu gitu. Nggak ada kerjasamanya gitu loh. Jadi saya pun kayak aduh gimana ya kalau bisa di rumah aja tiap hari gitu daripada di terapi cuma 1 jam dan 3 kali seminggu gitu. Kan lebih efektif di rumah setiap hari gitu maksud saya. iya, ya kalau ya itu
Silahkan aja Bunda ya. Jadi kalau yang ini, yang Bunda latihkan ini namanya terapinya sensori integrasi. Metodenya kita menerapkan sensori integrasi. Jadi memang untuk mengoptimalkan eh, kerja sistem sensori dalam tubuh kita. Itu masuknya nanti ke terapi okupasi. Jadi Bunda yang dilakukan ini terapi okupasi dengan metode sensori integrasi. Nah, monggo silahkan nanti mungkin Bunda bisa menanyakan atau sebelumnya belum tahu kah anak ini terapi apa gitu, terapi okupasi Nah, kah, mereka itu terapi apakah gitu. bahkan psikolognya juga nggak ngasih tahu gitu. Cuman saya pas dites itu, yang saya lihat itu cuman kayak nyamakan warna gitu, dikasih kancing warna merah, dimasukin ke merah, hijau ke hijau gitu. Oh, kalau itu Nah, belum itunya nyampe aja. Bun. Kalau itu sepengetahuan saya loh ya, itu anak di usia 2 Eh, tahun itu belum nyampe di situ. Maksudnya belum kita nyampe. perbaiki dulu, kita perbaiki Iya tes, dulu iya. Jadi anu tesnya apa. itu, pertama kali jumpa tesnya itu gitu. Hmm, hmm. Kalau sepengetahuan saya, anak yang mengalami speech delay kah, autis kah, itu memang ada gangguan sensori. Jadi kita fokuskan untuk perbaikan sensorinya dulu, sehingga itu nanti ngikut. Itu nanti Hmm, ngikut sendiri itu. iya, iya. Kemampuan itu nanti dia akan pintar seperti anak-anak yang lain. Kalau kita memang ibarat kita membangun rumah itu pondasinya kita baikin dulu, gitu loh Bun. Oh iya, ha, Ya, paham paham. Ya itulah dia tadi. ya. Lah monggo Oh, tapi kok silahkan. nih kalau saya udah paham, ya kalau saya udah paham materinya sepenuhnya, kalau saya lepas terapinya di rumah aja boleh ya Bu ya? Boleh, boleh, boleh Bun. Boleh. Ya, Boleh aja ya kalau kalau udah boleh. menguasai materi nih ceritanya kan. Heeh. Ya, Soalnya jauh Ibu. iya. Heeh. Pagi-pagi saya ke kota kayaknya berat gitu. Iya, Tapi boleh saya Bun. belajar dulu deh ini kayaknya. Iya, Iya. iya. Nanti nanti Sama selama aja kan itu Bu. Sama aja kan. sama kalau Ya, kalau maksudnya itu sama aja kan. iya, jadi itu insya Allah ya kalau selama orang tua yang ikut kelas itu ada yang nggak terapi juga. Jadi jadi dia cukup terapi di rumah juga ada yang gitu dan ya Oh, alhamdulillah progresnya bagus. Bahkan bagus ya. cuman bahkan cuman ada yang bilang kemarin itu hanya dengan jimbol aja itu sudah bisa merubah. Maksudnya anak itu terus jadi berkembang sendiri gitu loh. Maksudnya jadi kemampuan yang awalnya mungkin dia nggak aware dengan lingkungan, nggak aware dengan dirinya. Nah itu sudah Heeh. mulai Oh, ada perkembangan terperbaiki. ini Bu. Iya gitu. Iya. Jadi asal banyakin bonding sama orang tua, kita berikan stimulasi yang memang bagus untuk perkembangan otaknya, insya Allah dia akan baik pun gitu. Oh iya, karena Apa-apa. di sana saya lihat mereka suruh beli apa itu namanya? Sikat ya, sikat gigi apa? Sikat gigi yang untuk anak itu yang untuk pijat dalam mulut itu ya, ha, gitu saya. Kalau itu menurut saya ya tapi pandangan orang beda-beda ya Bun. Karena Iya, anak ini nggak ada masalah kan untuk makannya, nggak ada masalah kan, nggak ngeces toh Bun, nggak ngeces kan. enggak. Jadi artinya dia bagus aja apa Oh, ha. otot bagian mulutnya itu nggak ada masalah. Makanan apa pilih-pilih makanan nggak? Enggak sih, semua ya kalau dia suka ya dimakan, tapi nggak terlalu memilih sih. Dia mau nyoba gitu, nyoba dia. Oh iya, berarti kan tidak ada masalah di Oh, mulutnya. oh itu. Bukan Oh, ha. iya, bukan masalah di mulutnya. Itu karena bicaranya itu eh, karena ada sensori yang tidak beres itu atau Oh, mengalami bukan karena mulutnya tegang, kurang lentur gitu, bukan ya Bu ya? bukan itu nanti ya memang nanti di akhir Akan sesi dilakukan. kelas Oh ya. juga Ayo deh. saya Ya udah berikan apa-apa Bun. saya inilah. Ah, Saya iya, belajar yang ini dulu. iya, Ha. Tapi iya saya pokoknya ini berikan. terapi yang pokoknya sama ya, kurang lebihnya semoga lebih, dan ini sama kan Ibu sama yang di klinik-klinik biasanya kan Ibu. Biasanya saya pada umumnya Iya, lah gitu. Kalau Ah, kalau prinsipnya sensor integrasi kan ini kan bisa kalau di klinik itu kan menggunakan satu set alat sensor integrasi ya Bun seperti ayunan iya. terus apa ya yang mungkin Bunda pernah lihat gitu ya. Nah, itu Iya memang pernah di ada. klinik. Nah, saat kita sedang mengadopsi prinsipnya ya, prinsipnya dari apa yang dilakukan di klinik gitu ya. Nah, kalau di klinik itu kan untuk stimulasi vestibular menggunakan apa namanya itu hammock ataupun menggunakan swing, menggunakan alatnya kan ada. Nah, kalau di rumah itu pun bisa kita lakukan untuk stimulasi vestibular itu dengan cara yang berbeda gitu loh.
tapi Iya, prinsipnya iya. sama gitu. Cuman kita memodifikasi alat, memodifikasi aktivitas, tetapi fungsinya untuk sama-sama stimulasi sensori vestibuler. Gitu. Contohnya seperti itu, gitu Bun. Iya, Jadi iya, bisa betul. diterapkan di rumah, tidak hanya diterapkan, malah malah sekarang itu bagus pun di rumah karena apa? Karena kebanyakan kalau di rumah itu kan kita bisa mengeksplor alam, mengeksplor lingkungan sekitar gitu ya. Nah, kalau di klinik kan terbatas, sedangkan di alam itu memberikan Iya, banyak iya, banyak terbatas. stimulus gitu ya. Dan seringnya dan seringnya itu mereka bilang itu, Bu, anaknya nggak selesai tugasnya. Jadi kayaknya sia-sia ya udah jauh-jauh dari rumah ke kota gitu ya. Sampai sana bayar mahal. Tugasnya nggak siap gitu. Kayaknya kan gimana gitu ya, Bu ya. Ya Ya, bukan jelek. Nah, itu tadi karena waktu yang terbatas. Aduh, ya ini makanya kebetulan iklannya Ibu lewat. Aduh, pas sekali nih, butuh kali gitu. oh ya, oke, oke, oke. Nanti insya Allah kalau Bunda melakukan dengan kontinu, insya Allah kita lihat nanti selama 1 bulan setelah habis kelas, Bunda terapi selama 1 bulan, nanti bisa kita lihat progres perkembangannya. Insya Allah Oh, iya. apa namanya kita evaluasi lagi, gitu ya. Oke, mungkin Oh, iya. cukup ya Bun Udah, udah Ibu. untuk pertemuan Besok, kita besok nanti Ibu di kabarin lagi ya. besok kita apa namanya melalui video rekaman ya Bun. Kalau Zoom-nya nanti awal, akhir sama yang tengah aja, gitu ya. Oh iya iya boleh ha. Ya. Tapi tugasnya pas tunggu alatnya datang dulu ya Bu ya. Karena sebagian belum ada ini. Oh iya, enggak kalau yang jimbol nanti aja nggak apa-apa. Yang bisa dilakukan dulu aja nggak apa-apa. Yang ada dulu. Boleh. Ya, yang ada Terima dulu, kasih yang banyak ada ya dulu. Bu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin Oh, untuk pertemuan kita di sore hari ini kita cukupkan sekian ya Bun. Nanti insya Allah iya, kita sambung lagi. Terima iya, kasih. Saya makasih banyak akhiri ya ya, Bu. Bun. Iya, sama-sama. Iya, Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.